Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bergabung mahasiswa dan mahasiswi jurusan Akidah dan Filsafat Islam EAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada mata kuliah Filsafat Ilmu kali ini akan kita pelajari pada materi yang kedua, yakni terkait dengan ruang lingkup filsafat ilmu. Adapun sistematika dari ruang lingkup filsafat ilmu, yakni kita akan mempelajari tentang pengertian filsafat. Apa itu filsafat? Dan juga pengertian daripada ilmu, dan apa itu ilmu. Dan kemudian ada lagi yakni tentang pengertian filsafat ilmu ya. Kemudian hubungan filsafat ilmu dan filsafat ilmu itu seperti apa. Oke, alangkah lebih baiknya kita pahami dulu pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni ada philos dan sophos. Philos berarti cinta dan sophos artinya kebijaksanaan. Jadi philos adalah mencintai kebijaksanaan, filosofis ya, itu dari bahasa Yunani ya. Jadi filsafat adalah mencintai kebijaksanaan, yakni adalah mencintai ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan kita akan bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu ya, sesuatu yang ada. Nah, lahirnya filsafat itu adalah karena adanya rasa ingin tahu. Manusia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, adanya skeptisisme, keraguan terhadap sesuatu yang ada, meragukan segala sesuatu yang ada, dan juga rasa takjub terhadap realitas yang ada. Kenapa gunung itu begitu tinggi? Nah, ini adalah takjub ya. Kenapa air hujan begitu melimpah? Nah, ini adalah ketakjuban kita. Nah, dari ketakjuban itu akan melahirkan sebuah ide, ada gagasan. Kenapa bisa seperti itu? Ini juga mirip ketika anak bayi yang baru lahir, yang kemudian ingin mengeksplor lingkungan, ingin memegang segala sesuatu yang ada, yang itu adalah bagian rasa ingin tahu. Nah, ini adalah lahirnya sebuah filsafat, dimulai dari seperti itu. Jadi rasa ingin tahu, skeptisisme, meragukan segala sesuatu, ini adalah bagian dari tumbuhnya benih-benih filsafat itu di situ. Nah, adapun daripada corak berpikir filsafat, sifat dasar filsafat itu adalah corak berpikirnya ya, yakni adalah berpikir kritis, sistematis, objektif, dan radikal komprehensif. Nah, ini adalah salah satu corak berpikir filsafat, yakni menanyakan sampai ya, berpikir kritis, menanyakan, berpikir kritis, menanyakan segala sesuatunya, realitas yang ada yang tidak hanya parsial tapi menyeluruh sampai ke akar-akarnya. Nah, itu dibangun dengan cara sistematis. Itu adalah salah satu corak berpikir daripada filsafat. Nah, sedangkan apa itu ilmu? Ilmu adalah pengetahuan ya, sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, metodis, dan ilmiah ya, dengan langkah-langkah yang tepat. Nah, itu disebut dengan ilmu ya. Ilmu is science ya. Beda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu belum tentu menjadi ilmu, tapi kalau ilmu sudah tentu di situ ada nilai pengetahuan. Jadi kalau pengetahuan misalkan bahwa pohon buah mangga itu warnanya hijau ya, itu sudah menjadi pengetahuan ya. Tapi persoalannya adalah bagaimana pohon mangga itu
bisa menjadi hijau itu disebabkan apa, kenapa, dan bagaimana prosesnya. Ini adalah tugas daripada ilmu dalam untuk menyelidikinya secara metodis. Nah, itu yang disebut dengan ilmu. Nah, sedangkan filsafat ilmu adalah cara pandang kita terhadap segala sesuatu dengan penyelidikan metodis ya, sistematis dan objektif. Filsafat ilmu adalah bagaimana kita bisa menyelidiki dengan menggunakan cara pandang kita filsafat yang bersumber dari dua hal ya. Cara berpikir kritis tadi digunakan, rasa ingin tahu digunakan, ketakjuban terhadap sesuatu digunakan dengan menggunakan rasionalisme maupun empirisme dalam menyelidiki realitas ilmu tersebut. Ilmu itu muncul dari apa? Nah, ini digunakan. Filsafat ilmu mulai masuk di situ. Nah, hubungan apa sebenarnya filsafat ilmu dan filsafat ilmu? Jelas, filsafat dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Kayak mata uang rupiah, ya, mata uang yang tidak bisa dirubah. Dia berjalin gelindang karena filsafat, the mother of science dikatakan seperti itu ya. Induk daripada ilmu pengetahuan, ibu daripada pengetahuan, the mother of science-nya. Jadi filsafat cara berpikir dan ilmu adalah kebenaran-kebenaran asumsi yang kemudian digunakan oleh filsafat. Jadi filsafat adalah untuk meragukan setiap keilmuan dengan menggunakan asumsi-asumsi itu yang kemudian lahirnya sebuah ilmu pengetahuan. Jadi metodis-metodis itu. Nah, filsafat ilmu adalah ya tadi ya cara pandang ilmiah dalam menyelidiki kebenaran-kebenaran ilmu. Apakah ilmu itu sudah benar atau tidak? Nah, ini adalah fungsi daripada filsafat ilmu dan juga untuk merumuskan sebuah ilmu pengetahuan. Nah, ini berpijak daripada filsafat ilmu. Terima kasih. Mungkin itu sedikit pengantar, sedikit ya, materi yang kedua ya dari ruang lingkup filsafat ilmu. Saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan. Wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.